Ini kesempatan besar. Jaga hati kita, jaga keikhlasan. Apapun yang kita perbuat, yang kita cari adalah pujian siapa hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi SAW, beliau berhasil karena ikhlas kepada Allah. Makanya hadirin, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, yang menghancurkan kita itu karena ingin dipuji dan takut dicela oleh manusia. Itu yang bikin hancur. Jadi kalau nggak mau hancur, jangan senang dipuji. Begitu kita nggak senang dipuji orang, maka otomatis begitu orang mencela kita, kita tidak akan galau. Dan itulah orang yang ikhlas. Kata para ulama, orang ikhlas itu an yastawiya indahu al-madahu wa dham. Orang yang baginya sama saja antara pujian dan celaan, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau ingin punya mental santai, tenang, ketika diomongin, digibahin dan difitnah orang, maka kita harus jadi pribadi yang biasa saja ketika dipuji orang. Kalau dipuji, hidung nggak boleh kembang kempis, itu nggak boleh, biasa aja. Bahkan sunnah Nabi apa? Nabi katakan kalau Anda dipuji orang, lempar dengan apa? Kok sendal? Pasir, hadirin, pasir. Gitu loh. Lempar dengan pasir. Tapi ini jangan diterapkan letter luck. Sampai di setiap tas kita bawa pasir. Lempar sembur, jangan. Tapi ini dipahami bahwa hati-hati dengan pujian, jangan senang. Dan jamaah, kalau kita dipuji, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Apa doanya? Allah, hadirin, doanya apa? Ya Allah, kayaknya kita udah lama nggak dipuji orang ya. Jadi lupa doanya. Kalau sering dipuji pasti sering baca. Kalau sering baca nggak mungkin lupa. Kayak kita nggak pernah lupa Al-Fatihah. Kenapa? Tiap hari baca. Kenapa kita suka lupa? Misalnya surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Padahal kalau lihat banyaknya, panjangnya panjangan Al-Fatihah 1 sampai 7 daripada Al-Ankabut 1 sampai 3. Karena kita jarang baca Al-Ankabut 1 sampai 3. Makanya doa dipuji orang apa? Berarti jarang dipuji di sini. Apa dipuji? Allahumma inni, terus wa'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu mah masuk kamar mandi. Susah jamaah nih. Hadirin, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala doa dipuji itu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni atau waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wah, bagus doanya nih hadirin. Abu Bakar As-Siddiq itu doa, ya Allah, kalau dipuji ini, ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian-pujian dia. Jangan hukum aku karena pujian dia. Karena pujian itu bisa membuat kita ujub, akhirnya dihukum sama Allah. Pujian itu bisa membuat kita sombong, akhirnya dihukum sama Allah. Pujian itu bisa membuat kita ria, dan akhirnya dihukum sama Allah. Makanya doanya, ya Allah, janganlah engkau hukum aku disebabkan apa? Pujian-pujian dia. Terus, ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan aku yang tidak diketahui oleh si pemuji tersebut.
Simpel aja jamaah. Orang tuh muji kita karena mereka nggak tahu dosa-dosa kita. Kalau mereka tahu dosa kita, mereka akan tarik lagi pujian tersebut. Iya. Mohon maaf bro, nggak jadi gitu nanti kata dia. Karena tahu ternyata kita banyak dosa. Makanya kata para ulama gini, kalau ada orang yang memuji Anda, ketahuilah dia bukan memuji kehebatan Anda, tapi ia baru saja memuji kehebatan Allah dalam menutupi aib-aib Anda. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang dipuji bukan kita, tapi kehebatan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, nggak ada yang muji kita. Jadi ya Allah, aku meminta tolong engkau hapuskan dosa-dosaku yang mereka nggak tahu. Lalu terakhir, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada pujian mereka. Masya Allah. Jadikanlah aku lebih baik daripada pujian mereka. Ya Allah mas, soleh banget. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih soleh daripada pujian tersebut. Dengan demikian kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita sebagaimana Uwais Al-Qarni mendapatkan hal itu semua, dan kita bisa membuat doa-doa kita gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Uwais Al-Qarni, sekali berdoa diijabah sama Allah. Dan yang terakhir jamaah, bagi kita yang hanya orang-orang kecil atau punya teman atau saudara yang secara dunia orang-orang kecil, jangan pernah meremehkan orang-orang kecil tersebut. Dan kalau kita orang kecil, jangan pernah minder, karena kesempatan untuk terkenal di atas langit terbuka besar. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, rubba ash'atha akbara madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Maksudnya apa? Orang miskin, orang kecil, mau mandi aja susah, nggak bisa beli sampo, rambutnya berantakan, berdebu. Madfu'in bil abwab, kalau dia mengetuk pintu rumah masyarakatnya, nggak ada yang mau membukain pintu buat dia. Diketok nih, assalamualaikum, terus tuan rumahnya ngintip, siapa nih yang assalamualaikum? Ya dia lagi, paling mau minjem duit, kan begitu ya. Jadi nggak dibukain, karena udah muka orang susah. Ini pasti ada maunya nih. Udah orang suudzon sama dia. Padahal dia nggak maksud apa-apa, dia nggak mau pinjam duit, dia mau silaturahim aja, nggak dibukain. Jadi kalau dia ketuk pintu rumah warga atau lingkungannya, nggak ada yang mau bukain pintu rumah mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi sekali mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah, Allah langsung ijabah doa-doanya. Allahu Akbar. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan yang punya alam semesta ini dan tidak berkecil hati walaupun kita nggak punya apa-apa, karena kesempatan kita besar untuk bersaing dengan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, dan orang-orang kaya yang nyumbang sana dan nyumbang sini. Asalkan kita tahu caranya, jadilah seseorang seperti Uwais bin Amir Al-Qarni. Ini yang bisa disampaikan jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian, dan sekali lagi terima kasih kepada DKM, Pak Aksa, dan seluruh jajaran dan pengurus atas kesempatan yang diberikan. Semoga seluruh pengurus
Pak Aksa dan jajaran dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan thayyibah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.